Pernah gak sih lo mikir, teknologi di dunia ini makin hari makin kayak dikeluarin dari kantong Doraemon? Ember perakitan. Apa ini? Bisa keliling Paris sambil rebahan di kasur yang spraynya bau apak. Paling mentok jadi hiasan tiang listrik komplek, dia malah apal alamat penerbit bukunya doang. Bikin deepfake giant lagi nyanyi lagu K-pop. Yes, lo gak salah lihat. Beberapa gadget paling ngaco dari Doraemon itu sekarang udah jadi kenyataan. Di video ini kita bakal kupas tuntas aib dari setiap teknologi ini. Plus, gimana kacaunya kalau jatuh ke tangan si paling males, Nobita. Penasaran kan? Makanya, like video ini, subscribe, biar lo nggak ketinggalan update teknologi absurd lainnya, dan nyalain loncengnya. Kita mulai dramanya sekarang. Buka matamu, siap terbang jauh ke dunia kartun yang belum kau tahu. Fakta misteri, cerita absurd, semua terungkap di dunia kartun Uncover. Balik lagi di channel paling gak jelas tapi lo tonton juga. Oke, mari kita mulai dengan gadget yang jadi cita-cita semua orang yang tiap hari berjuang melawan kemacetan atau kemageran. Pintu kemana saja. Ayo kita buat pintu kemana saja. Selamat siang. Apa benar aku bisa ke Hawaii? Iya, ayo silakan naik. Ini adalah pintu kemana saja. Pintu yang bisa membawa siapa saja kemana saja. Wah, Alat dewa ini simpelnya gini. Buka pintu, langsung nyampe tujuan. Mau ke Jepang buat beli onigiri, ke Swiss buat lihat salju, atau ke kamar mandi dari atas kasur, biar nggak usah napak lantai dingin. Solusi segala masalah. Dulu ini cuma delulu kita pas nonton di TV tabung. Sekarang, kita punya pintu kemana saja versi beta. Namanya Virtual Reality, VR. Pakai kacamata segede batok kelapa ini, lo bisa pergi kemana aja secara visual. Bisa keliling Museum Louvre sambil makan seblak di kamar. Ini pintu kemana saja versi cicilan 0%. Tapi yang lebih nggak ngotak itu, teleportasi kuantum. Ilmuwan udah berhasil mindahin informasi antar partikel dari jarak jauh. Emang sih, yang dipindahin baru data. Belum bisa mindahin badan lo yang penuh dosa ini. Tapi, ini awalnya. Ini kayak demo teknologi sebelum rilis resmi. Nah, sekarang skenario terburuk. POV, Nobita punya pintu kemana saja. Lo pikir dia bakal pakai buat misi kemanusiaan? Buat nolongin korban bencana? Gak bakal. Gue jamin, 1000%. Pintu ini bakal jadi monumen kemalasan dia. Pagi-pagi, buka pintu dari kasur langsung ke kursi sekolah biar gak telat. Jam istirahat, buka pintu dari kelas langsung ke dapur rumah buat nyomot kue emaknya. Disuruh emak beli kecap, buka pintu ke warung sebelah, jarak 10 meter doang. Dikejar giant, buka pintu, kabur, terus buka lagi di belakang giant buat neledek. Ini anak benar-benar spesies yang menolak evolusi. Dikasih teknologi paling canggih, dipakainya buat hal-hal paling primitif. The real AIB, peradaban masa depan. Oke, lanjut ke alat transportasi impian kaum urban yang muak sama macet. Baling-baling bambu. Solusi anti gamon. Gagal move on dari kemacetan. Cukup tempel di kepala langsung gus. Dan lo tahu, versi nyatanya udah ada. Bukan dari bambu sih, tapi dari mesin jet mini. Namanya jetpack. Udah ada perusahaan kayak Gravity Industries yang bikin orang bisa terbang beneran. Kecepatannya bisa sampai 85 km per jam. Bayangin, lo bisa nyalip Pajero Sport di tol sambil dada-dadah manja. Berasa jadi Iron Man versi low budget. Tapi, ada tapinya, Besti. Ini teknologi red flag banget. Gak ada fitur safety-nya. Gak ada helm SNI, gak ada airbag, gak ada rem ABS. Lo terbang murni ngandelin keseimbangan badan dan doa dari orang tua. Gimana kalau tiba-tiba ada angin gede atau ada burung merpati lagi pacaran gak lihat jalan? Atau baterainya habis pas lagi di atas gedung? Lo gak bakal mendarat cantik di depan Shizuka. Paling mentok jadi hiasan tiang listrik komplek atau nyangkut di pohon mangga tetangga.
Dan sekarang kita bayangin lagi, POV Nobita pakai jetpack ini. Ini bukan lagi soal bahaya, ini soal jaminan kekacauan. Gue yakin skenario ini gini. Dia bakal pamer ke Shizuka. Mau bikin formasi terbang bentuk hati. Malah salah belok nabrak jemuran dalemannya Shizuka. Diajak balapan sama Tsuneo yang pakai drone canggih. Nobita ngebut, nabrak layangan nyangkut. Terus nyungsap di got. Dia coba iseng terbang di atas kepala Giant. Keseimbangannya hilang dan malah mendarat tepat di atas kepala Giant. Itu bukan lagi digebukin. Itu udah canon event yang bakal dikenang sekampung. Nobita ini bener-bener definisi dari great power comes with great stupidity. Dikasih alat canggih, hasilnya pasti cringe parah. Gadget selanjutnya ini adalah jawaban doa semua pelajar di muka bumi, terutama yang menganut aliran The Power of Kepepet. Kenalin, roti pengingat. Konsepnya jenius sekaligus culas. Tempelin roti ke buku, makan rotinya, dan semua materi di halaman itu langsung terinstal di otak lo. Nggak perlu lagi begadang sampai mata panda atau bikin contekan segede gaban. Ini cheat code kehidupan. Dan di dunia nyata, kita lagi menuju ke arah sana. Dipimpin oleh si paling visioner, Elon Musk. Dengan Neuralink-nya, teknologi Brain Computer Interface (BCI) yang tujuannya nyambungin otak langsung ke komputer. Emang sih, sekarang masih buat monyet main Pong, tapi lihat endgame-nya. Download dan upload data langsung ke otak. Ini roti pengingat versi digital, nggak perlu munyah, tinggal colok. Tapi pertanyaan sejuta umat, gimana kalau Nobita pakai roti pengingat? Lo pikir dia bakal langsung jadi rank 1 paralel? Mimpi. Gue udah prediksi 3 skenario kegagalan dia. Skenario 1, salah halaman. Dia mau ngapalin rumus fisika di halaman 50, yang ketempel malah halaman 49 yang isinya kata pengantar. Pas ujian ditanya soal gravitasi, dia jawab, "Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa." Skenario 2, salah makan. Saking laparnya, dia makan rotinya dulu sebelum ditempelin ke buku. Hasilnya, otak tetap kosong, perut doang yang kenyang. Gobloknya natural. Skenario 3, berhasil. Tapi dia berhasil makan halaman yang bener. Tapi pas ujian soalnya diubah dikit sama gurunya. Otaknya nggak bisa mikir kreatif, cuma bisa copy paste, ngeblank, dapat nilai 0 lagi. Selamat. Ini bukti. Secanggih apapun cheat code-nya, kalau usernya Nobita, hasilnya tetap bakal lawak. Oke, gadget terakhir. Yang ini kerennya dapet, ngerinya juga dapet. Alat penyamaran. Atau di zaman sekarang kita kenal sebagai AI deepfake and face swap. Teknologi ini udah gila banget. Bisa bikin video Tom Cruise jualan tahu gejrot atau Morgan Freeman ngomong pakai bahasa Jawa. Udah susah bedain mana asli, mana palsu. Ini teknologi yang keren banget buat industri film. Tapi juga serem banget kalau disalahgunakan buat nipu atau fitnah. Dan lagi-lagi, mari kita masuki skenario horor. POV, Nobita punya akses ke deepfake. Dia nggak bakal pakai ini buat hal besar. Nggak. Skalanya dia itu skala dendam anak SD yang recehnya minta ampun. Dia bakal bikin deepfake Giant lagi nyanyi lagu K-pop dengan gaya imut, lengkap dengan egyo, terus di-share ke grup kelas. Dia bakal bikin video Tsuneo lagi nangis-nangis, ngaku kalau semua mainan canggihnya itu cuma pinjeman dari rental. Atau yang paling parah, dia bikin deepfake Pak Guru lagi minta maaf ke dia karena udah ngasih nilai 0. Terus video itu ditunjukin ke maknya biar nggak jadi dimarahin. Sumpah, teknologi secanggih ini di tangan Nobita itu lebih bahaya dari nuklir. Potensi kekacauan dan cringe-nya tak terbatas. Gila kan? Pinu kemana saja. Baling-baling bambu, roti pengingat, deepfake. Ini baru 4 contoh dari imajinasi liar yang sekarang jadi kenyataan. Dan ini yang paling bikin merinding. Menurut data para Doraemon Logis garis keras,
Total alat yang pernah dikeluarin dari kantong ajaib itu lebih dari 4.500 jenis. 4.500 bro. Artinya, dengan kecepatan perkembangan AI dan teknologi sekarang, bukan gak mungkin 20-30 tahun lagi kita beneran punya Konyaku penerjemah, Google Translate versi Thailand, senter pengecil, atau bahkan mesin waktu. Itu artinya, kita semua tinggal nunggu waktu sampai semua yang ada di kantong Doraemon itu jadi produk massal yang bisa di-check out di e-commerce. Dan jika hari itu tiba, dengan sifat dasar manusia yang kayak Nobita, berarti dunia ini cuma tinggal nunggu waktu sampai... Buka matamu, siap terbang jauh ke dunia kartun yang belum kau tahu. Fakta misteri, cerita absurd, semua terungkap di dunia kartun Uncover.